Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Baik, sebelumnya kita yel-yel dulu. Yuk, tangannya ke depan yuk. Tangannya ke depan. Yuk, yel-yel. 1, 2, 3, Kid for Jesus. Oke, baik. Kita akan memulai semua. Los Endang lihat sudah pada siap semua ya. Sudah cantik-cantik. Yuk semuanya duduk diem di depan device kalian masing-masing. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan mengambil saat teduh ya. Kita ambil saat teduh. Amin. Baik, teman-teman, hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara daring, secara di rumah gitu ya, secara online gitu. Jadi kita harus mendisiplinkan diri. Apabila ada Los Endang katakan menyanyi, jadi semuanya menyanyi. Berdoa, semuanya berdoa. Walaupun tidak kelihatan teman-teman, tidak kelihatan Los Endang, tapi Tuhan yang melihat kita semua ya. Baik, yuk kita akan menyanyikan satu pujian kita, Alkitab Buku Terindah ya. Semuanya menyanyi dengan sukacita, menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Baik, kita sudah nyanyi, kita sekarang meminta pertolongan Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam kami beristirahat. Bahkan sepanjang minggu, Engkau sudah menyertai kami di dalam kegiatan kami. Baik kami yang sekolah ataupun yang melakukan
kegiatan yang lain. Sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan penuh kesungguhan hati. Kami dapat bernyanyi untuk Engkau, kami dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan kami dapat bertemu dengan Engkau melalui doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan dan berkat di sepanjang kami melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita tetap berdiri, kita nyanyikan 2 buah lagu. Di dalam dunia ada 2 jalan, ya kita nanti tahu jalan mana yang akan kita pilih, ya. Kemudian lagu yang kedua adalah pekerja Kristus. Kita bukan sembarang pekerja, karena kita ingin kerja buat Tuhan. Ya, yuk semua bangkit berdiri, semua ikutin gerakan yang ada di dalam video. Mana kau pilih yang lebar api
kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, duduk semuanya, duduk rapi dulu. Oke. Baik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saatnya kita akan buka telinga kita. Baik-baik. Sediakan Alkitab. Ya, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian firman kita yang mengatakan kusuka mengabarkan. Ya, walaupun mungkin belum familiar buat kalian. Kalian masih lagu apa ya ini gitu ya. Tapi mari kita lihat bait demi baitnya, syair demi syairnya ya. Kusuka mengabarkan. Kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan memulai firman Tuhan. Kita akan berdoa dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, matanya ditutup. Kita konsentrasi. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca Alkitab-Mu. Tuhan tolong berkati sehingga kami Engkau mampukan mengerti setiap
cerita, setiap firman yang kami pelajari di pagi hari ini, dan kami akan menggunakannya untuk setiap tugas dan kegiatan kami yang kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Lause Endang yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, teman-teman, saat ini tema kita adalah memberi untuk utusan Injil. Apa ya itu ya? Memberi untuk utusan Injil. Nah, kalian lihat ya gambar ya di sebelahnya Lause Endang. Ada 3 buah gambar di situ. Ada gambar ya gedung gereja. Lalu ada gambar Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Paulus Cendi bukan ya? Dan yang satu lagi adalah orang sedang berdoa. Nah, coba perhatikan. Gereja. Pernah ya lihat gereja ya? Pernah dong? Ya, pernah kan? Pernah ke gereja kan ya? Iya. Kemudian pernah lihat pendeta. Nah, kita punya pendeta Bapak Muse Paulus Cendi, ya kan? Kemudian pernah lihat orang sedang berdoa. Pernah nggak? Ya pernah, ya karena kita juga setiap saat kita juga berdoa. Nah, kalau begitu, Lause Endang mau bertanya tentang penginjil. Penginjil. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya penginjil itu siapa? Yang pertama, apakah penginjil itu ya pendeta yang melayani? Ya, gitu ya. Penginjil itu pendeta yang melayani jemaat Lause Endang. Good. Apalagi? Penginjil itu adalah orang-orang yang pergi ke hutan atau ke daerah terpencil untuk memberitakan Injil. Begitu. Iya, itu yang disebut dengan penginjil, begitu ya. Oke, good. Atau ada juga Lause Endang, penginjil itu adalah orang-orang yang diutus ke negara lain untuk mengenalkan kabar baik tentang Tuhan Yesus ke semua tempat, ke semua orang. Betul gitu? Iya, pinter. Itulah yang disebut dengan penginjil ya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang satu tokoh, seorang penginjil yang memberitakan firman, memberitakan kabar baik dengan luar biasa. Kita akan membaca Alkitab kita. Yuk, semuanya diambil Alkitabnya. Semuanya diambil Alkitabnya. Kita akan buka di Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Good job ya. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 16. Nanti teman-teman baca dari ayat 11 sampai 40. Tetapi karena Lause Endang dibatasi oleh waktu ya, karena kita harus cepat, Lause Endang akan bacakan di ayat 25 sampai 34 ya. 25 sampai 34. Judul perikopnya adalah Kepala Penjara Filipi ya, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu yang berjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata,
Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Ya. Nah, Laos Edang mau bercerita tentang satu penginjil, satu pemberita kabar baik yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Paulus. Ya. Nah, Paulus yang tadinya bernama Saulus, ya, yang mengejar-ngejar orang Kristen mau dibunuh, gitu. Sekarang bertobat dan dia menjadi pemberita firman, pemberita Injil, menjadi penginjil, ya. Paulus memberitakan Injil di Filipi. Baik anak-anak, Paulus itu ingin semua orang itu mendengar tentang kabar baik. Jadi Paulus ingin semua orang yang dia temuin, semua orang yang dia bisa temuin, yang dia bisa jumpai, begitu ya. Paulus pingin semuanya mengenal Yesus, semuanya mengenal tentang kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka Paulus melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya. Maka sampailah Paulus di kota yang bernama Makedonia. Nah, Paulus sampai di Makedonia, Paulus berkeinginan untuk datang ke bait Allah, ke tempat orang-orang melaksanakan ibadah, gitu ya. Nah, tapi Paulus jalan-jalan ke kota, dari ujung kota ke ujung yang lainnya, kok nggak ada? Aduh, padahal Makedonia kota yang gede, yang besar, kok nggak ada tempat orang pada bersekutu, orang pada menyembah Tuhan, orang pada menceritakan kebaikan Tuhan. Kok pada nggak ada ya orang menyembah Tuhan ya? Paulus jalan, Paulus susuri lagi keliling kota. Akhirnya Paulus sampai di pinggir kota Makedonia. Ya, tadi dari pinggir satunya lagi Paulus muter-muter, kemudian Paulus sampai ke pinggirnya yang satunya lagi. Baru di situ Paulus lihat ada sungai di situ. Nah, di pinggir sungai itu ada orang yang sedang berdoa. Wah, Paulus langsung ke situ. Kemudian Paulus ikut memberitakan tentang Injil, tentang kabar baik di sana. Nah, di situ di pinggir sungai tadi Paulus ketemu sama namanya Ibu Lydia. Ya, Ibu Lydia. Ibu Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Ibu Lydia bilang, ayo sudah ke rumahku aja Pak Paulus. Di rumahku aku sediakan tempat untuk kamu dapat memberitakan Injil, menceritakan tentang kabar baik, ya. Nah, kemudian Paulus ke rumahnya Ibu Lydia. Di sana dia memberitakan firman Tuhan, banyak yang mendengar, banyak yang mengikutinya. Nah, di lain tempat ada satu orang, itu perempuan, dia dipengaruhi oleh roh jahat, ahli nujum, dipengaruhi oleh roh jahat. Nah, Paulus ingin menolong si ibu ini. Aduh, si ibu ini sudah kepenuhan oleh roh jahat, sudah kena roh jahat. Aku tolong kamu ibu, dalam nama Yesus, roh jahat ini keluar dari tubuhmu, kata Paulus. Kemudian si ibu tadi dia bebas dari roh jahat. Nah, tetapi teman-teman tahu nggak? Ternyata
si ibu tukang tenung ini yang kena roh jahat ini, teman-teman, ternyata dia itu diperintahkan oleh orang-orang karena dia itu dipenuhi oleh roh jahat, jadi dia bisa meramal sesuatu, bisa melakukan apa sehingga menghasilkan uang. Nah, uangnya diambil oleh orang-orang tadi itu ya untuk kepentingannya pribadi mereka. Nah, begitu roh jahatnya sudah hilang, ya dia sudah sembuh, ya dia nggak bisa lagi dong menghasilkan uang. Nah, maka orang-orang yang menggunakan si ibu ini marah kepada Paulus. Kemudian Paulus difitnah, kemudian Paulus ditangkap, kemudian Paulus dimasukin ke dalam penjara. Ya, Paulus berdua ya sama temannya namanya Silas. Ya, Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara. Waduh, Paulus bilang, "Aku salah apa?" Kata Paulus, "Aku loh sudah menyembuhkan si ibu tadi dari roh jahat," gitu ya. Tapi orang-orang menganggap dia merugikan begitu. Nah, di dalam penjara Paulus dan Silas mengatakan, "Ya sudahlah, tidak apa-apa, yuk kita terima aja. Sudah di penjara, mau dimanapun Tuhan ada bersama dengan kita." Nah, kemudian seperti yang tadi kita baca tadi ya, yang lain dimanapun Paulus berada, Paulus tetap memberitakan kabar baik. Paulus tetap memberitakan Injil. Nah, kemudian malam hari Paulus menyanyi puji-pujian buat Tuhan gitu ya. Dari Paulus yang nyanyi, suaranya keras, didengar oleh teman-teman teman-teman tahanan yang lainnya. Kemudian mereka juga ikut menyanyi dengan sukacita. Mereka menyembah Tuhan dengan segenap hati. Wah, seperti yang tadi dikatakan bahwa terjadi gempa bumi gitu ya. Tembok-tembok penjara itu rubuh, pintunya terbuka, gitu ya. Yang tadinya gemboknya putus, tak, pintunya kebuka. Wah, kemudian kepala penjara bangun, dia kan ketiduran. Kepala penjara bangun, hah, semuanya kebuka pintunya. Aduh, semua buka. Kepala penjaranya mau bunuh diri, seret pedangnya. Wah, mau bunuh diri. Kemudian Paulus bilang, jangan, kamu jangan mencelakakan dirimu. Kita loh masih di sini, kita tidak akan kemana-mana. Kata si Paulus. Nah, kemudian kepala penjara akhirnya membiarkan Paulus untuk keluar. Dibawalah ke rumahnya. Kemudian mereka dibaptis dan mereka menjadi pemberita Injil. Ya, kemudian Paulus dan Silas keluar dari penjara dan dia meninggalkan kota Filipi setelah berpamitan dengan Ibu Lydia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah memberikan tumpangan rumahnya. Dia berpamitan dengan jemaat yang ada di Makedonia untuk melanjutkan perjalanan. Nah, apa yang dilakukan orang Filipi ketika dia sudah mendapat kabar baik, kabar keselamatan dari Paulus? Kira-kira apa? Ya, orang Kristen di Filipi itu mengirim persembahan kepada Paulus. Mengirim persembahan, mereka ingin hartanya mereka itu dapat membantu Paulus dan teman-temannya dalam memberitakan Injil di sepanjang perjalanan Paulus gitu ya. Dan Paulus menerimanya dengan senang hati karena Paulus dan teman-temannya yang memberitakan Injil kan harus ditopang dengan dana ya, supaya pemberitaan Injil ini terus berjalan. Paulus bisa memberitakan Injil, semua akomodasi, biaya perjalanan apapun tetap dapat terpenuhi dengan persembahan dari orang-orang Kristen yang ada di Filipi ya. Nah, demikian juga dengan kita ya, teman-teman semua. Nah, apa
apa yang kita bisa lakukan ketika kita sudah mendengar kabar baik, ketika kita sudah mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita datang kepada Yesus dan kita percaya dan kita mendapatkan keselamatan itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya adalah kita melakukan persembahan yang dapat berguna untuk mendukung para pemberita Injil melakukan tugas dan pelayanannya. Gitu ya. Karena kan kita semua tidak bisa pergi menjangkau orang-orang yang ada di luar kota mungkin, yang ada di luar negeri, yang ada di pelosok. Kan kita nggak punya waktu, kita nggak punya kesempatan untuk ke sana. Ya apa yang kita punyai sekarang yaitu persembahan kita, ya kita berikan supaya persembahan kita itu dapat mendukung para pemberita Injil ya, supaya semua orang di luar sana mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, persembahan kita juga dapat menjadi berkat tentunya bagi orang-orang di luar sana yang belum mendengar Injil ya. Misalnya nih, Lause Endang mau ke pedalaman Kalimantan misalnya ya. Lause Endang kan perlu perjalanan ke sana. Nah, kalian yang mendukung Lause Endang pergi ke sana sehingga orang-orang yang ada di sana yang belum pernah mendengar Injil, karena Lause Endang datang, Lause Endang mendengar menceritakan tentang Injil, mereka jadi selamat ya. Jadi persembahan kalian juga dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di daerah-daerah yang belum pernah mendengar kebenaran firman. Nah, kemudian persembahan kita juga berguna untuk apa? Persembahan kita juga menjadi bukti bahwa kita itu mencintai Yesus Sang Injil itu sendiri. Ya, jadi tadi persembahan kita berguna untuk orang-orang yang akan ke sana untuk mendukung. Kemudian persembahan kita juga berguna untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang di sana. Dan persembahan kita juga menjadi bukti bahwa kita itu mengucapkan puji syukur dengan rasa cinta kita kepada Tuhan, bahwa kita sudah mendengar firman, kita sudah diselamatkan. Gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih. Lause Endang tinggal tanya kepada kalian semua teman-teman, apakah kita rindu ingin memberitakan Injil itu, ingin semua orang yang di luar sana itu dapat mendengar tentang Injil itu? Pengen gak? Iya, kita semua pingin. Karena sebenarnya bahwa di luar sana itu belum semua orang itu mendengarkan tentang Injil. Jadi belum semua orang tuh, itu yang ada di pelosok hutan mungkin ya, belum semua mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Injil itu sendiri, Sang Juru Selamat, Sang Kabar Baik itu sendiri. Mereka semua belum dengar. Kemudian karena mereka belum dengar, harus ada orang yang ke sana. Seperti tadi Lause Endang katakan, harus ada orang yang memberitakan Injil ke sana supaya Injil didengar oleh mereka di sana. Dan kewajiban kita adalah mendukung pemberita Injil itu untuk menyampaikan Injil ke sana. Ya, kita juga perlu mendukung karena semuanya memerlukan biaya, memerlukan dukungan dari kita semua ya. Kita yang sudah mendengarkan firman, kita yang sudah mendengar bahwa Kristus adalah juru selamat, ya kita wajib mendukung, memberi apa yang kita punyai untuk dapat mendukung para penginjil datang ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar Injil. Gitu ya teman-teman ya. Mau ya? Mau? Ya, angkat tangan yang mau. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi pendukung pemberita Injil. Aku mau Injil didengar oleh semua orang. Amin. Oke teman-teman, kita berdoa dulu, baru nanti kita akan melakukan ayat hafalan kita ya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak yang sudah mendengar Injil, sudah mendengar kabar baik. Dan kami ingin semua orang di luar sana dapat mendengar Injil juga, supaya mereka dapat terselamatkan seperti kami. Oleh karena itu, berkati kami Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang mau berbagi, hati yang mau mendukung untuk pelayan-pelayan Injil yang akan memberitakan Injil di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, baik, teman-teman, ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat 7b. Yuk, sama-sama yuk. Sama-sama lose yuk. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, baik, itu ya ayat hafalannya ya. Semua pasti bisa menghafal karena ayatnya pendek. Baik teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik ya. Tadi kita sudah katakan bahwa kita wajib mendukung pemberita Injil untuk memberitakan Injil ya. Jangan lupa ya, celengannya diisi dengan rapi, dengan rajin ya. Karena kita akan memberikan untuk kita akan mempersembahkan celengan tadi nanti pada saat hari Natal ya. Natal kita pergi ke gereja, kita mempersembahkan persembahan kita. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian persembahan kita, Kuberi Persembahan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat memberikan dengan sukacita. Kami dapat memberikan yang terbaik yang kami punyai untuk kemuliaan Engkau. Kami ingin persembahan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang belum mendengar Injil-Mu. Kami ingin dengan persembahan kami dapat mendukung orang-orang yang akan memberitakan Injil. Walaupun sedikit Tuhan, tetapi kami percaya Engkau akan memberkati persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Teman-teman, kita sudah selesai. Kita sudah melaksanakan ibadah kita. Jangan lupa ketemu sama lause-lause kalian di kawanan kecil masing-masing. Oke, tetap sehat, tetap semangat melaksanakan setiap kegiatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep for Jesus.
Amsal 3 ayat 9. Memuliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat pertamamu dari segala penghasilan hartamu dengan hasil 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terima kasih. Dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 9. Muliakanlah hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.